Peraduan Cinta Malika, episode 18 Terluka. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Malika beranjak dari duduknya setelah melihat Angga memasuki apartemen. Dengan senyum yang mengembang, ia bermaksud meraih tas kerja Angga untuk ia simpan. "Mau apa kamu?" tanya Angga dengan kening yang berkerut. "Aku mau bantu membawakan tasnya, Mas," sahut Malika yang masih mengulurkan tangannya. "Tidak usah, aku bisa sendiri." Ketika Angga hendak melangkah meninggalkan Malika, tiba-tiba Angga menoleh, sebab tangan Malika kini berada di lengannya. "Mas, tidak bisakah Mas memberi aku kesempatan? Aku hanya ingin menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Aku ingin meraih pahala dari Mas. Biar bagaimanapun, saat ini surgaku terletak padamu, Mas." "Kamu jangan tidak tahu diri ya. Masih baik aku izinkan kamu tinggal di sini," ujar Angga sambil menepis tangan Malika dengan kasar. "Tapi aku istrimu, Mas. Aku wajar melakukannya. Istri di atas kertas, ingat itu." Setelah membentak Malika, Angga pun kembali membelakangi Malika. "Namun, Mas, aku tidak." Protes Malika kali ini berbuah tamparan di pipi kanannya. "Berhenti melakukan hal yang tidak aku sukai. Kamu dan semua yang kamu lakukan membuatku muak," bentak Angga seraya menunjuki wajah Malika, kemudian meninggalkannya. Air mata Malika membasahi pipinya yang memerah karena tamparan Angga. Sambil terisak, ia memandangi pintu kamar Angga. Tak lama, ia berjalan memasuki kamarnya, lalu membaringkan tubuhnya yang terasa lelah. "Aku tidak ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti ini, Mas. Kalau boleh aku jujur, aku sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga yang normal, sama seperti pasangan lainnya." Sementara itu, di dalam kamar Angga, sembari mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, ia kembali teringat akan apa yang baru saja ia lakukan terhadap Malika. Ia pun tak menyangka jika dirinya akan menyakiti fisik Malika seperti tadi. Akan tetapi, ia juga merasa geram dengan semua tingkah Malika, sebab sebelumnya ia sudah memperingatkan tentang status mereka, namun Malika seolah enggan mengikuti perkataannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Malika sudah bergelut dengan kompor. Ia bermaksud membuatkan menu sarapan untuk suaminya. Walau sulit ia memungkiri hatinya masih sakit karena perbuatan Angga kemarin, namun ia sudah bertekad untuk meraih hati suaminya itu. Beberapa menit kemudian, semua menu makanan yang dimasak oleh Malika telah tersaji di atas meja makan. Ia pun hendak memanggil Angga untuk sarapan. Akan tetapi, belum juga ia meninggalkan tempatnya berdiri, Angga muncul dengan pakaian rapi, seperti hendak keluar. Di saat Angga menuangkan air ke dalam gelas, Malika membaringkan diri untuk bertanya, "Mas mau kemana?" Setelah meminum beberapa teguk, Angga meletakkan gelasnya dan hendak berlalu. Mas mau kemana?" ulang Malika, membuat Angga menatapnya. "Bukan urusanmu. Sarapan dulu, Mas." "Aku bilang berhenti mengurusku," bentak Angga seraya membanting piring makanan yang baru saja disajikan oleh Malika. Malika yang menyaksikan perbuatan Angga mendadak gemetar karena ketakutan dengan air mata yang hampir tumpah. "Mau sampai kapan kamu terus membuatku kesal? Aku sudah berusaha menahan diri, tapi kamu seolah meminta aku untuk memarahimu. Aku bosan selalu mengingatkanmu tentang hubungan kita. Jadi hentikan semuanya sebelum aku bertindak lebih." Angga lalu pergi meninggalkan Malika begitu saja. Sedang Malika yang ditinggal hanya menatap punggung Angga dengan bercucuran air mata. Sembari terisak, perlahan Malika memunguti pecahan kaca yang berceceran di sekitarnya. Di sisi lain, ketika mobil Aska hendak berbelok memasuki gedung apartemen Angga, ia melihat kendaraan milik Angga meninggalkan gedung tersebut. Begitu mobil Aska telah terparkir, ia pun terdiam. Apa Angga dan Malika sedang ke suatu tempat? Itu berarti Mika tidak bisa bertemu dengan Malika hari ini, batinnya. "Pak, kenapa diam saja? Ayo, Mika sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kakak baik." Suara menggemaskan Mika membuyarkan lamunan Aska. "Iya sayang, tapi kalau begitu Papa tunggu apa lagi?
Ayo kita temui kakak baik, Pak, ajak Mika. Tidak peduli ada tidaknya Malika di apartemen Angga, Aska menggandeng tangan kecil Mika menuju unit Angga. Sebelum mengulurkan tangannya ke sisi pintu, Aska melirik putrinya yang tersenyum bahagia. Ragu-ragu ia lalu menekan bel, namun tidak Aska sangka jika pintu dibuka oleh Malika. Untuk sesaat, Aska terpaku di tempatnya berdiri. Ternyata Malika tidak ikut bersama Angga. Apa terjadi sesuatu? Semoga hanya pikiranku saja. Batinnya menatap Malika. "Pak," seru Mika menyadarkan Aska sambil menggoyangkan tangannya yang dipegang oleh Aska. Assalamualaikum," ucap Aska lalu dijawab oleh Malika. "Loh, tangan kakak baik berdarah." Ucapan Mika sontak membuat Aska melirik tangan Malika. Gegas, Aska membawa Malika ke wastafel untuk membersihkan darah yang mengalir dari tangan Malika. "Mika duduk di sofa dulu ya." "Iya, Pak." Ketika melewati meja makan, dapat Aska lihat makanan dan beberapa serpihan kaca yang belum sempat Malika bersihkan. "Kenapa kamu ceroboh sekali? Kalau membersihkan pecahan kaca, seharusnya kamu memakai pelindung tangan. Apa kamu tidak sadar kalau tangan kamu terluka?" Omel Aska disela mengalirkan air keran ke tangan Malika seperti tengah mengomeli anak kecil. "Luka di tanganku tidak seberapa dibandingkan dengan luka di hatiku, Kak. Mungkin karena itu, sehingga aku tidak sadar jika tanganku tergores pecahan kaca." Benak Malika yang menatap tangannya. Menyadari kebisuan Malika, Aska pun menoleh. Dari jarak ini, Aska dapat melihat mata Malika yang sembab serta pipinya yang lebam. Tentu saja, apa yang tertangkap oleh manik Aska mengundang pertanyaan dalam benaknya. Apa Angga dan Malika bertengkar? Tak lama, Aska pun kembali menutup keran air, kemudian mengeringkan tangan Malika. "Kamu duduk di sini, aku ambilkan obat dulu," ujar Aska setelah mendudukkan Malika di sofa di samping Mika. "Itu pasti sakit," ucap Mika sambil menatap luka di tangan Malika. Sembari tersenyum, Malika menanggapi ucapan gadis kecil itu. "Tidak banyak, sakitnya cuma sedikit." "Kenapa tangan kakak baik bisa terluka?" tanya Mika dengan raut wajah yang tampak khawatir. "Ini karena kakak tidak hati-hati. Mika jangan cemas, sebentar lagi pasti sembuh," hibur Malika seraya mengelus kepala Mika. Aska datang dengan kotak obat di tangannya. Segera ia mengobati luka Malika, kemudian membalutnya. "Maaf aku lancang, aku hanya tidak bisa membiarkan luka di tangan kamu infeksi," ucap Aska yang masih berjongkok di hadapan Malika begitu selesai mengobati luka Malika. "Iya Kak, tidak apa-apa, terima kasih." "Malika, apa kamu bertengkar dengan Angga?" Maaf kalau aku bertanya seperti ini. Sebagai keluarga, aku hanya mengkhawatirkan kalian berdua. Aku tidak bermaksud ikut campur. Tapi, seandainya Angga menyakiti kamu, kamu harus mengatakannya. Paling tidak, kamu bisa menyampaikan hal yang membuat kamu tidak nyaman berkaitan dengan Angga ke Papa. Tanya Aska yang kini duduk agak jauh di sofa yang sama. "Terima kasih Kak, tapi Malika baik-baik saja," ucap Malika yang berusaha menyembunyikan kesedihannya. Akan tetapi, reaksi Malika tersebut justru membuat Aska semakin yakin dengan apa yang ada dalam benaknya. "Semakin kamu mengatakan baik-baik saja, aku semakin yakin kalau kamu tidak baik-baik saja, Malika," batinnya. Aska lalu menghela nafas seraya mengangguk kecil beberapa kali. "Baiklah, aku harap itu benar." Selang beberapa detik, Aska bangkit dan berjalan ke meja makan. "Kakak mau ngapain?" tanya Malika yang melihat Aska berjongkok. "Aku hanya ingin membersihkan ini," sahut Aska menunjuk serpihan kaca dengan jajaran makanan di sekitarnya. "Tidak Kak, tidak usah, nanti biar aku bersihkan," cegah Malika. "Tidak apa-apa, setelah aku bersihkan ini, aku akan keluar. Biarlah Mika puas bermain dengan kamu. Karena sebenarnya aku kemari hanya ingin mengantar Mika yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Itu pun kalau kamu tidak keberatan." "Kalau untuk Mika, tentu saja aku tidak keberatan," ucap Malika menatap Mika kemudian beralih ke Aska. "Andai Mas Angga juga bersikap baik padaku," gumamnya dalam hati. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.